Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam eh, materi di mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu demokrasi. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas satu isu yang sebenarnya ini sudah sangat familiar bagi kawan-kawan semua ya. Mungkin sejak SMA atau SMP, bahkan mungkin beberapa teman-teman cukup familiar mendengar kata demokrasi. Oke, langsung saja. Demokrasi itu berasal dari dua kata. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, atau mungkin bahasa Yunani kuno, yaitu demos, dan juga kratos. Seperti yang saudara sekalian bisa lihat, demos itu memiliki arti rakyat, kemudian kratein atau kratos mempunyai arti pemerintahan. Jadi secara makna, demokrasi itu bisa kita pahami sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mungkin itu yang sering familiar kita dengar. Nah, sistem demokrasi itu sendiri sebenarnya sudah muncul sejak 500 tahun sebelum Masehi, di era Yunani kuno. Jadi pada waktu itu Yunani kuno yang mungkin secara populasi tidak terlalu besar, sekitar 300 atau 500 orang, sehingga mereka bisa mengimplementasikan sebuah bentuk demokrasi paling partisipatif mungkin hingga saat ini ketika diimplementasikan, yaitu demokrasi langsung, di mana sekitar 300 sampai 500 orang itu ketika berpartisipasi di dalam entah proses pengambilan kebijakan, entah proses perumusan, implementasi hingga evaluasi, ataupun bahkan memilih kepala pemerintahan di era Yunani kuno itu dilakukan secara partisipatif. Nah, di sini kita bisa melihat makna demokrasi. Jadi demokrasi ini memiliki banyak sekali definisi atau makna yang itu diinterpretasikan baik oleh para negarawan yang telah berjuang di berbagai macam negara untuk menerapkan sistem demokrasi ini sendiri, ataupun para teoretisi yang mengkonseptualisasikan gagasan tentang demokrasi. Oke, yang pertama di sini kita bisa melihat definisi demokrasi dari Abraham Lincoln, yaitu seorang mantan presiden Amerika Serikat ya, di mana dia mendefinisikan demokrasi itu, atau bahkan dia ikut mempopulerkan istilah demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi berdasarkan definisi dari Lincoln ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi itu otoritasnya atau kekuasaannya itu secara substansial berasal dari rakyat, ya, oleh rakyat, dan juga ketika proses demokrasi itu berjalan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Jadi ketika semisal kita hari ini di Indonesia menganggap bahwa sistem kita itu demokrasi, ketika kita sebagai warga negara merasa bahwa kepentingan kita tidak diakomodir oleh negara, atau kepentingan elit lah yang diakomodatif oleh sistem-sistem politik yang berlaku, maka kita wajib untuk berteriak ketika kita sepakat dengan sistem demokrasi, karena sistem ini sendiri berasal dari rakyat. Nah, kemudian yang kedua adalah definisi dari Nelson Mandela, yaitu pejuang apartheid atau kesetaraan ras suku di Afrika Selatan, di mana beliau atau Nelson Mandela ini mendefinisikan demokrasi sebagai
ketika warga negara atau ketika seseorang ingin berbicara, maka dia dapat berbicara. Itu menjadi hal yang sebenarnya paling elementer atau paling dasar di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Nah, jika apa istilahnya keinginan dari masyarakat untuk berbicara itu sudah dikekang, maka kita perlu apa istilahnya mengevaluasi kembali apakah sistem kita itu sudah benar-benar demokrasi atau tidak. Ketika kita bisa bebas berbicara melalui berbagai macam saluran seperti media sosial maupun bersuara langsung, demonstrasi di lapangan atau di berbagai keramaian, ketika itu dibebaskan maka kita bisa menyebut sebuah negara itu demokrasi. Itu istilahnya indikator-indikator sederhananya saja. Tetapi ketika kebebasan berbicara itu dikekang, ketika kita komen dituntut undang-undang ITE, ketika kita takut untuk berdemonstrasi atau bersuara karena ada represif dari negara, maka kita bisa membuat satu asumsi bahwa kadar demokrasi atau bahkan dalam kadar tertentu demokrasi di suatu negara itu hilang. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa definisi. Kalau sebelumnya tadi kita melihat definisi atau makna demokrasi dari para negarawan, di sini kita bisa melihat beberapa definisi demokrasi dari beberapa teoritisi atau beberapa akademisi yang mengkonsepkan demokrasi di berbagai macam literatur yang mereka produksi atau yang mereka miliki. Itu yang paling terkenal, yang mungkin yang kalau nanti saudara sekalian mempelajari teori demokrasi lebih dalam, maka Anda sekalian akan mengenal yang namanya Samuel Huntington. Samuel Huntington ini seorang ilmuwan politik dari Amerika yang memang menjadi salah satu bukan pelopor tapi sebagai salah satu penggerak yang menjunjung tinggi konsep-konsep demokrasi di dalam karyanya. Nah, Samuel Huntington menjelaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah di situ terdapat kebebasan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada kebebasan berbicara, kebebasan bersikap, ada kebebasan untuk demonstrasi. Kemudian di situ juga ada yang namanya persamaan. Nah, persamaan dalam konteks ini berarti di dalam negara demokrasi itu tidak ada yang namanya dikotomi atau pemisahan semisal rakyat atau elit dengan rakyat jelata. Jadi di situ tidak ada pemisahan entah orang kaya atau orang miskin, entah pejabat ataupun ibaratnya mohon maaf kuli bangunan, itu tidak ada dikotomi. Jadi dalam konteks hak politik, warga negara memiliki kesetaraan di dalam sistem demokrasi. Kita sama-sama memiliki hak untuk bersuara, kita sama-sama memiliki hak untuk mengkritik sebuah kebijakan, kita sama-sama memiliki hak untuk hidup, untuk berdagang, untuk bekerja, dan sebagainya. Kita memiliki hak yang setara. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai persaudaraan. Nah, dalam konteks ini tentu tujuan dari demokrasi sendiri seperti sistem-sistem yang lainnya tentu membangun sebuah relasi masyarakat yang damai, tidak ada konflik dan sebagainya. Nah, kepentingan dari masyarakat tentu salah satunya adalah menjaga perdamaian atau munculnya sebuah kondisi yang kondusif di dalam sistem pemerintahan ataupun sistem kehidupan bernegara. Itu menjadi salah satu tujuan dari demokrasi. Kemudian poin ini juga penting, di mana demokrasi memberikan hak kepada warga negara untuk secara efektif mengontrol kebijakan mereka. Jadi setiap kebijakan yang diproduksi oleh
pemerintah ataupun legislatif, kita sebenarnya secara substansial memiliki hak mulai dari proses perumusan, proses evaluasi hingga implementasi hingga evaluasi. Kita memiliki hak untuk partisipatif dan mengontrol sebenarnya. Nah, dan itu yang nilai-nilai ini yang seharusnya mulai dipahami oleh saudara-saudara sekalian, bahwa ya kita sebenarnya ketika ada produk kebijakan, kita mengkritik, kita mengevaluasi, kita baratnya melakukan sebuah pembenahan-pembenahan dengan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat, kepada pejabat, itu tidak masalah. Itu menjadi satu substansi di dalam sistem demokrasi. Kemudian yang paling terpenting juga adalah bahwa pemerintahan atau pemerintah bertanggung jawab langsung, jujur, dan terbuka dalam konsep politik, di mana seluruh mekanisme kerja pemerintah maupun legislatif semuanya harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di mana relasi yang terbangun antara pemerintah atau legislatif atau wakil rakyat dengan masyarakat itu harus dibangun secara erat seharusnya, ya, secara definitif, di mana masyarakat di dalam melakukan pemerintah di dalam bertanggung jawab kepada rakyat itu harus melakukan sebuah hubungan yang istilahnya erat, seperti itu. Di sini juga ada kekuasaan yang partisipasi yang setara, yang seperti saya sebutkan lagi, di dalam arena kontrol kebijakan atau menyuarakan aspirasi masyarakat memiliki kesempatan yang luas. Nah, kemudian yang kedua, salah satu teori dari Smither dan Kalt. Nah, Smither dan Kalt mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintah di mana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, tidak langsung melalui kompetisi dan bekerja dengan wakil-wakil rakyat. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Huntington, bahwa pemerintah diharuskan bertanggung jawab kepada warga negaranya di dalam berbagai macam sistem kerja atau proses kerja yang mereka lakukan. Semua harus dipertanggungjawabkan, entah dalam konteks anggaran, bentuk kebijakan, ataupun hingga pelayanan kebijakan kepada masyarakat, ataupun bentuk-bentuk kebijakan sosial semisal. Itu semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena hakikat dari demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Lincoln tadi, yang sederhana, dari, untuk, dan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seperti itu. Kemudian relasi yang terbangun di dalam sistem demokrasi itu antara pemerintah dengan wakil rakyat atau legislatif seringkali melakukan kompetisi atau saling kontrol, di mana legislatif berfungsi sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah di dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Di sini mereka seringkali beradu gagasan, saling bekerja sama, maupun kadang seringkali juga berkompetisi dalam kepentingannya di dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, seperti itu definisi dari Smither dan Kalt. Sedangkan Ian Shapiro, salah satu pemikir politik dalam demokrasi itu sendiri, juga membuat sebuah definisi di mana demokrasi didefinisikan sebagai sistem yang komitmen terhadap pemerintahan oleh rakyat. Yang paling mendasar itu segala bentuk aktivitas pemerintah itu dilandaskan pada kepentingan rakyat. Nah, itu yang dimaksud oleh Shapiro, di mana masyarakat pada satu sistem demokrasi mendesak bahwa bukanlah para aristokrat, kaum monarki. Nah, aristokrat itu orang-orang elit atau pintar-pintar saja, orang-orang high saja yang memegang tampuk kekuasaan, bukan pula orang-orang kerajaan, bukan juga filsuf atau pemikir, atau birokrat pemerintah, atau ahli atau pemimpin agama. Bukan itu yang memimpin sebuah demokrasi sebenarnya. Nah, tetapi sebenarnya memiliki hak untuk menjalankan kepentingannya itu sendiri adalah rakyat,
di mana rakyat yang menentukan tentang konsepsi umum tentang bernegara atau aturan-aturan main negara itu adalah rakyat sendiri. Tentang kehidupan-kehidupan yang menurut mereka paling baik, paling pantas itu ditentukan oleh rakyat sendiri melalui mekanisme bisa langsung yang mungkin dalam konteks demokrasi hari ini sedikit utopis atau sedikit sulit, tetapi bisa dijalankan melalui mekanisme-mekanisme partisipatif atau perwakilan. Di mana secara ideal Sapiro menuntut bahwa demokrasi ya rakyat itu harus memutuskan untuk dirinya sendiri melalui prosedur yang tepat dalam keputusan kolektif, di mana rakyat secara bersama-sama membangun sebuah keputusan kolektif apa yang seharusnya upayakan secara kolektif seperti itu. Kemudian juga salah satu pemikir politik yang cukup terkenal yang dari beliau ini lahir istilahnya para ahli-ahli politik hari ini, yaitu Robert Dahl, di mana beliau mengungkapkan bahwa demokrasi ini memberikan kesempatan yang partisipatif bagi masyarakatnya secara efektif. Dalam artian demokrasi itu membuka keran yang besar kepada masyarakat untuk bisa berpartisipatif. Itu makna dari demokrasi. Kemudian setara dalam hak suara, di mana dalam melakukan coblosan umum, pemilihan umum, ataupun pemilihan kepala daerah, seluruh warga negara memiliki hak yang setara, satu orang satu suara, entah jenis kelaminnya, entah ras, suku, agama, keyakinan, semua dianggap setara dalam konteks politik demokrasi, dan semua paham tentang atau melek politik, di mana setiap warga negara diharuskan sadar bahwa mereka memiliki kepentingan yang harus diinterpretasikan oleh kepala pemerintahan ataupun wakil rakyat mereka. Kemudian rakyat memiliki peran untuk menjalankan kontrol akhir terhadap sebuah agenda dari pemerintah. Kemudian partisipasi di dalam demokrasi itu melibatkan orang yang sebenarnya telah dewasa, telah bisa berpikir secara rasional, dan juga berarti orang-orang yang dewasa lah, yang bisa mampu berpikir, mengkritisi, dan secara objektif menilai sebuah permasalahan di dalam kehidupan politik. Di mana di dalam sistem demokrasi itu sendiri, institusi-institusi politik memiliki tujuan untuk yang pertama, yaitu memilih pejabat yang mewakili kepentingan rakyat, yaitu yang seperti kita bisa lihat di dalam berbagai macam forum ya, atau berbagai macam agenda seperti pemilu hingga dari level yang terbawah, pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden, di mana tujuannya adalah memilih wakil kita di dalam entah eksekutif ataupun legislatif. Kemudian yang kedua adalah pemilu yang bebas, adil, dan rutin, yang seperti kalau di Indonesia sudah dijalankan secara langsung mulai tahun 2004, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Kemudian kita bebas berpendapat, jadi kita tidak terancam dengan represi negara ataupun pasal-pasal karet ketika kita berbicara. Itu bagian dari demokrasi, di mana kita memiliki hak yang bebas untuk bersuara, asalkan itu tidak istilahnya mengganggu kepentingan orang lain, ya itu sah-sah saja. Dimana kita bisa bebas bersuara melalui media sosial, melalui komunitas-komunitas terkecil, mulai RT RW hingga tingkat desa, maupun berkomunikasi langsung dengan pejabat. Kita secara bebas dapat melakukannya. Itu juga menjadi satu nilai yang dijabarkan di dalam atau diharapkan di dalam sistem demokrasi. Kemudian ketika kita membahas demokrasi, tentu kita juga melihat sejarah dari demokrasi
sebenarnya nilai-nilai demokrasi itu muncul sejak kapan sih, kan seperti itu. Kita mungkin bertanya-tanya. Atau mungkin malah tidak pernah terfikirkan ya. Tapi ketika kita membahas demokrasi, kita juga harus skeptis sebenarnya sih, demokrasi itu secara konseptual terbangun sejak kapan. Nah, di sini kalau para ahli secara populer seperti Robert Dahl ataupun Huntington ataupun banyak ilmuwan berargumentasi bahwa demokrasi itu muncul ketika zaman Yunani kuno, ketika mereka melakukan suatu bentuk sistem kehidupan berwarga negara yang sangat partisipatif, atau bisa dikatakan demokrasi langsung. Tapi ada satu artikel yang dikemukakan oleh Yves Hemil dalam karyanya Demokrasi Before Demokrasi, yang menemukan bahwa sebenarnya nilai-nilai demokrasi itu sudah muncul sebelum Yunani kuno, yaitu tepatnya di era demokrasi Mesir dan Mesopotamia kuno. Nah, di era ini Hemil menemukan bahwa masyarakat di Mesir dan juga Mesopotamia kuno itu sudah membentuk sebuah dewan kota atau majelis yang mewakili rakyat dalam menyuarakan aspirasi kepada pemimpin. Jadi ibaratnya pada era itu kan sudah sistemnya sebenarnya monarki, ya kan, di era Mesir maupun Mesopotamia kuno. Tetapi monarki itu membuat sebuah institusi politik atau struktur politik bernama Dewan Kota atau majelis, yang dalam konteks hari ini itu bisa disamakan dengan wakil rakyat. Jadi konsep ini yang menjadi benih atau asal muasal terbangunnya sebuah sistem politik demokrasi, di mana yang lebih hebatnya lagi di sana membuka kesempatan kepada perempuan untuk berperan menjadi anggota majelis. Kemudian mereka juga sudah mengenal nilai-nilai pluralisme keberagaman, entah keberagaman suku, agama, ras, dan sebagainya, keberagaman keyakinan. Mereka semua sudah mengenal nilai-nilai itu. Dan mereka juga sudah mengenal konsep delegasi dan juga bagaimana memobilisasi masyarakat untuk mengambil keputusan secara bersama. Nilai-nilai ini yang ditemukan atau nilai-nilai sudah muncul ketika demokrasi terjadi di Mesir dan juga Mesopotamia kuno 3000 tahun sebelum Masehi. Tapi argumen ini mungkin masih memunculkan satu istilahnya pro kontra, karena secara umum para teoretisi itu lebih mengamini, para pemikir politik itu lebih mengamini bahwa demokrasi itu sudah muncul sejak Yunani kuno, di mana banyak ahli berpendapat bahwa munculnya demokrasi di era Yunani kuno ketika mereka memulai atau memiliki sebuah istilahnya negara atau kota atau polis, di mana masyarakat yang hidup di dalam satu komunitas atau di dalam satu tempat tertentu itu sudah sudah terlindungi oleh sebuah negara atau kota yang mereka sebut sebagai polis. Ini menjadi landasan terbangunnya sebuah sistem politik demokrasi itu sendiri, di mana polis sendiri menjadi tempat bernaung tempat berlangsungnya sebuah proses-proses demokrasi, di mana Priestley dalam literaturnya bertajuk Funeral Orientation menyebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi di era ini ditandai dengan tata kelola administratif polis Athena berada di tangan banyak pihak. Nah, di mana sistem pemerintahan di Yunani kuno itu bukan lagi dipegang oleh satu orang yang berkuasa,
seperti raja ataupun kroni-kroninya, tetapi tata kelola administratif pelayanan publik hingga kebijakan di dalam era Yunani kuno itu sudah dikelola oleh banyak orang. Artinya peran partisipatif di era itu sudah mulai muncul seperti itu. Nah, di era Yunani kuno itu sendiri juga muncul pertama kali istilah yang nantinya menjadi demokrasi, yaitu istilah demokratia, seperti yang saya sebutkan di awal pertemuan tadi, bahwa demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Nah, di era Yunani inilah istilah demokrasi ini muncul pertama kali untuk kemudian diaplikasikan di dalam sistem pemerintahan mereka. Nah, kenapa demokrasi langsung itu dapat berjalan di era Yunani kuno? Ternyata salah satu kondisi yang mendukung adalah bahwa pada waktu itu tingkat populasi penduduk di wilayah Yunani kuno itu masih sedikit, masih 300 sampai 400 orang, sehingga proses-proses demokrasi dapat berjalan secara efektif, di mana baratnya ketika 300 dan 400 orang itu memiliki sebuah kepentingan, ya pemerintahan atau polis atau pejabat di sana yang mewakili atau pemimpin mereka itu atau orang-orang yang mengelola tata kelola administratif itu mengumpulkan masyarakat untuk duduk bersama dalam satu forum, untuk mereka diajak istilahnya rembukan dalam tanda kutip bersama untuk memunculkan satu keputusan bersama yang disepakati bersama, yang nantinya diterapkan dengan tujuan akhir kepentingan masyarakat ini bisa diakomodasi melalui forum-forum tersebut. Nah, tetapi meskipun Yunani kuno ini dianggap sebagai munculnya demokrasi, tapi demokrasi ini memiliki kelemahan. Demokrasi di Yunani memiliki beberapa kelemahan ketika pada waktu itu menganggap bahwa partisipasi politik itu hanya dimiliki oleh laki-laki yang dewasa, laki-laki yang telah ibaratnya telah memasuki usia balik atau sudah bisa berpikir rasional, maka dia boleh berpartisipasi di dalam proses-proses politik demokrasi langsung di era Yunani kuno. Tetapi yang belum muncul di era itu adalah partisipasi perempuan, kemudian budak dan orang asing yang hak-hak politiknya masih dibatasi, mana muncul sebuah tradisi di sana, ada sebuah apa istilahnya sekarang, nilai bersama yang mereka yakini yang sebenarnya itu persoalan, di mana perempuan di era Yunani kuno itu masih dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna, meskipun sebenarnya secara substansial kalau kita pahami sekarang ya perspektif seperti ini tidak benar. Kemudian di sana juga masih muncul perbudakan, di mana budak-budak ini tidak memiliki hak politik. Dia hanya orang-orang, ya ibaratnya tuan-tuan dari budak ini yang memiliki hak politik. Kemudian ada orang asing, orang luar Yunani kuno yang tinggal atau singgah di situ dalam waktu tertentu, itu tidak juga memiliki hak politik di era itu. Nah, kemudian demokrasi juga berkembang di era abad pertengahan, di mana dalam periode ini demokrasi mulai berkembang lebih jauh ketika muncul sebuah piagam Magna Carta yang terjadi pada 15 Juni 1215, di mana piagam ini berisi 2 pesan dari Raja John dari Inggris waktu itu bersama dengan para bangsawan Inggris, bahwa mereka membuat sebuah deklarasi yang berisi kekuasaan pemerintah itu dibuat terbatas, di mana batas dari kekuasaan itu adalah hak asasi manusia. Jadi dalam konteks ini
raja tidak boleh bersewenang atau sewenang-wenang ketika mengeluarkan sebuah kebijakan atau mandat kepada rakyat. Kebijakan atau mandat atau kekuasaan raja itu dibatasi oleh hak asasi manusia. Ini yang menjadi salah satu cikal bakal munculnya demokrasi di masa itu. Kemudian lebih jauh lagi berkembang ketika muncul berbagai macam konsep emansipasi di dalam bidang sosial dan agama. Muncul berbagai macam pemikir demokrasi di masa itu, para filsuf seperti yang pertama adalah René Descartes yang memunculkan satu konsepnya yang paling terkenal, yaitu cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada, di mana masyarakat ketika atau individu ketika bisa berpikir maka dia akan bisa bersikap atau bisa memilih atau bisa mencari satu hal yang dia cari, yang salah satunya adalah kebebasan, kesetaraan, atau perlindungan diri, yang semuanya itu bisa dirangkum dalam konsep atau bisa dilindungi dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Dan yang paling terkenal di dalam pelatak fondasi konsep demokrasi itu adalah pemikir John Locke, di mana dia mengkonsepsikan bahwa kuasa negara atau state itu harus dibatasi karena rakyat memiliki otoritas penuh atau kekuasaan penuh. Dan kekuasaan negara itu dibatasi oleh hak alamiah manusia memiliki hak kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas pribadi. Ini negara harus difungsikan sebagai pelindung ketika hak dasar ini, yang juga ini sebenarnya menjadi satu induk juga dari pemikiran liberalisme yang dalam konteks tertentu juga sama dengan value-value di dalam negara demokrasi. Kemudian ada juga pemikir Montesquieu yang mengkonsepkan res politica, di mana dia memberikan satu konsepsi bangunan institusi politik, yaitu legislatif atau wakil rakyat, DPR lah kalau kita bisa contohkan hari ini. Kemudian ada juga eksekutif atau pemerintah. Kemudian ada juga yudikatif atau lembaga peradilan atau Mahkamah Agung lah kalau kita contohkan dalam konteks Indonesia. Jadi ketika institusi ini di dalam menjalankan sistem demokrasi bersifat saling mengontrol atau saling mengingatkan, ketika salah satu institusi ini tidak berjalan, maka beberapa institusi ini akan membuat sebuah relasi yang bertujuan untuk membangun kembali institusi ini agar bisa berjalan secara bersama-sama. Sederhananya seperti itu. Konsep ini sebenarnya yang melahirkan di negara kita seperti yang sudah saya sebutkan barusan, ada pemerintah yang dipimpin oleh presiden, misalnya dalam konteks Indonesia, kemudian ada juga legislatif DPR mulai dari pusat sampai kabupaten kota. Kemudian ada juga peradilan, Mahkamah Agung, yang itu fungsinya mengontrol kedua lembaga ini ketika menjalankan fungsi politik seperti itu. Dan ada juga konsepsi kontrak sosial dari J.J. Rousseau yang dia mengasumsikan bahwa masyarakat itu harus dilindungi dalam satu institusi yang bernama negara, di mana negara itu terbentuk dari kontrak sosial atau kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat itu sendiri, karena mereka ingin merasa aman, merasa terlindungi, sehingga mereka membangun kesepakatan dan membangun negara yang berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka. Pemikir-pemikir ini yang nantinya menjadi satu fondasi di dalam keberlangsungan sistem politik demokrasi ini sendiri. Nah, lebih jauh, demokrasi ini juga berkembang di era revolusi Amerika, di mana setelah konflik besar yang terjadi antara masyarakat Amerika, yang waktu itu sebenarnya sebagian besar adalah orang-orang yang istilahnya mencari kehidupan baru, orang-orang Eropa, yang terutama Inggris, Irlandia, Italia, dan
berbagai macam negara Eropa itu mencari kehidupan baru di Amerika. Tapi pada waktu itu kehidupan orang-orang Eropa yang mencari kehidupan baru di Amerika ini terrepresi atau istilah gampang terdesak oleh kesewenang-wenangan dari Inggris yang menganggap bahwa pada waktu itu Inggris masih menganggap sebelum deklarasi kemerdekaan ini menganggap bahwa Amerika pada waktu itu masih menjadi koloni dari Inggris, sehingga mereka dengan semena-mena membuat kebijakan-kebijakan misal pemungutan pajak yang tinggi, kemudian pengaturan terhadap kebijakan teh yang menarik pola perdagangan yang sewenang-wenang, sehingga memunculkan banyak perlawanan dari masyarakat Amerika yang sebenarnya pada waktu itu belum memiliki negara karena dianggap masih koloni dari Inggris. Nah, ketika mereka menganggap bahwa kepentingannya terrepresi, nah, mereka akhirnya terjadi perang yang berlangsung 170 perang besar sampai 1783 dari 76 sampai 83 ini sebagai satu perang perjuangan kemerdekaan Amerika di mana mereka berhasil mengalahkan Inggris dengan bantuan dari mana masyarakat Amerika pada waktu itu dibantu oleh koloni Perancis dan juga Belanda pada waktu itu. Nah, ketika masyarakat Amerika ini menyuarakan istilahnya kemerdekaannya, nah Thomas Jefferson sebagai salah satu pemikir atau salah satu orang yang membuat konstitusi Amerika buat sebuah prinsip-prinsip kehidupan berwarga negara yang nilai-nilainya itu sangat demokratis karena mereka meyakini dan memahami bahwa Amerika itu menjadi satu tanah baru yang dihuni oleh orang-orang yang beragam, tidak hanya orang Inggris atau orang Irlandia saja, tetapi banyak orang-orang pendatang dari berbagai macam negara di Eropa lainnya yang ketika itu menginginkan sebuah kemerdekaan, maka value yang bisa menyatukan kepentingan mereka adalah nilai-nilai demokrasi itu, dimana bisa kita lihat dalam Declaration of Independence yang dibuat oleh Thomas Jefferson, di mana dinyatakan bahwa kami menganggap kebenaran ini terbukti dengan sendirinya bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dikaruniai oleh Sang Pencipta beberapa hak yang tidak dapat dicabut oleh Sang Pencipta, beberapa hak yang tidak, bahwa di antara hak tersebut adalah hak hidup, hak kebebasan, dan mencari kebahagiaan. Nah, untuk menjamin hak ini, maka diwujudkan pemerintahan di antara manusia yang bisa memegang tampuk kekuasaan secara adil berdasarkan restu dari yang diperintah. Manakala suatu pemerintahan menghancurkan hak ini, maka rakyat memiliki hak untuk mengubah atau menurunkan pemerintahan ini. Jadi semangat, kalau kita lihat dari secara diksional beberapa kalimat di dalam paragraf ini, semangat kemerdekaan dari Amerika itu adalah semangat demokrasi, di mana pemerintahan itu diwujudkan dari kepentingan rakyat yang kemudian untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, maka orang-orang yang ada di pemerintahan dapat diturunkan oleh rakyat. Kemudian dari proses revolusi Amerika, kemudian perjuangan Amerika membangun sebuah negara demokratis bertahun-tahun, itu banyak konsep-konsep yang demokrasi yang diimplementasikan oleh negara lain. Ibaratnya Amerika Serikat itu mewariskan langsung, mewariskan value-value demokrasi itu kepada banyak negara yang baru-baru ini menerapkan demokrasi. Jadi ibaratnya banyak negara yang meniru value-value atau konsep-konsep demokratis di dalam implementasi sebuah negara. Yang pertama adalah tentu saja prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, di mana hukum itu menjadi penjaga atau supremasi tertinggi berlangsungnya sebuah kehidupan yang demokratis, di mana
bersuara, hak menyatakan pendapat atau hak berpartisipasi politik itu dilindungi oleh supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah pemilu yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak yang besar, hak yang luas untuk memilih para wakil-wakil mereka, entah di parlemen, entah di eksekutif, dari lingkup teratas sampai terbawah. Kemudian salah satu interpretasi nilai-nilai demokrasi di Amerika itu adalah konsep federalisme, di mana Amerika terdiri atas negara-negara bagian, di mana masing-masing negara bagian itu memiliki otoritas yang besar di dalam membuat kebijakannya. Di antara satu negara bagian dengan negara bagian itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, kecuali dalam beberapa hal, semisal politik luar negeri ataupun hukum yang itu berkaitan dengan hak-hak dasar yang telah disepakati oleh dalam terbentuknya negara Amerika Serikat. Tetapi dalam konteks yang menyangkut kehidupan masyarakat lokal, banyak value-value itu yang masing-masing negara bagian memiliki hak untuk membuat kebijakan sendiri. Kemudian pembuatan undang-undang itu juga diwariskan dalam sistem demokrasi, sistem peradilan yang independen, dan otoritas di dalam lembaga pemerintahan. Dan ini yang terpenting juga ada peran media yang bebas, di mana peran media ini sebagai kontrol berlangsungnya sebuah sistem negara, terus baik eksekutif atau legislatif, ketika memang ada hal yang tidak sesuai dengan koridor atau value-value demokrasi, maka peran dari media atau pers ini untuk mengontrol, mendesak, atau mengembalikan lagi real pemerintahan sesuai dengan jalurnya. Ini yang terpenting, yang mungkin secara implementatif ini agak sulit sebenarnya diimplementasikan di Amerika, karena mungkin hingga hari ini meskipun secara peraturan value ini dituangkan di dalam konstitusi mereka, tetapi secara implementatif ini sangat sulit, yaitu melindungi hak minoritas. Amerika Serikat memerlukan perjuangan yang sangat panjang untuk baratnya menyetarakan seluruh warga negaranya. Sebenarnya tidak ada perbedaan kulit hitam, kulit putih, orang Asia, orang Eropa, dan sebagainya. Tetapi dalam sejarah Amerika, konsep ini masih sulit untuk diimplementasikan ketika hak kulit hitam, semisal kalau contohnya ya yang sederhana, kalau ada teman-teman yang suka basket atau olahraga di Amerika, dalam beberapa tahun terakhir ini masih ada jargon perjuangan dari orang kulit hitam untuk memperjuangkan haknya, Black Lives Matter gitu. Karena dalam beberapa case orang-orang kulit hitam di Amerika itu juga masih mengalami satu penindasan atau satu diskriminasi ras, yang dalam beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat seorang kulit hitam yang ditangkap polisi hingga terbunuh, yang itu memunculkan satu protes massal di Amerika, karena negara atau lembaga pemerintah dianggap masih mementingkan ras tertentu, atau malah istilahnya merepresi hak-hak minoritas. Dalam konteks ini adalah orang kulit hitam, yang memang ketika diaplikasikan oleh negara-negara demokrasi lain di dunia, poin nomor 8 ini yang paling sulit untuk diterapkan. Oke, setelah revolusi Amerika, kita melihat satu perkembangan, itu demokrasi modern, di mana demokrasi modern itu sendiri diawali oleh deklarasi hak asasi manusia sebenarnya pada Desember 1948, di mana ketika itu terdapat puluhan negara yang berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan juga memunculkan satu value-value hak asasi manusia atau kesetaraan di dalam kehidupan sosial manusia. Kemudian demokrasi itu berkembang pesat
ketika Uni Soviet kalah di dalam Perang Dingin di akhir 80 dan awal 90-an, di mana berbagai macam rezim seperti rezim komunis, kemudian rezim sosialis, atau bahkan dalam kadar tertentu rezim junta militer itu tumbang di banyak negara. Nah, tren ini sebenarnya bisa kita lihat dari apa istilahnya gambar yang sebelah ini, di mana kita bisa melihat kalau yang kiri ini indikator kuantitas negara atau jumlah negara yang menerapkan sistem pemerintahan, kemudian yang di sini adalah periode tahun, di mana kita bisa melihat tren masyarakat demokrasi pada waktu itu. Di mana kita bisa melihat bahwa pertarungan demokrasi dengan istilahnya sistem politik lain itu mencapai titik anti klimaks ketika berada di tahun 1980, ketika sistem anokrasi atau sistem yang dipimpin oleh elit-elit politik itu tidak bisa berkembang. Kemudian sistem yang dijalankan oleh orang tertentu atau satu orang kuat, atau bisa kita bahasakan otoritarianisme, itu mulai bertumbangan di tahun 90, seperti ada kita lihat grafik yang merah ini. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara otoriter itu mulai bertumbangan di tahun 90. Kemudian di era yang sama, negara-negara demokratis mulai melonjak tinggi dari total kurang dari 80 menjadi hampir 100 negara di dunia yang mulai menerapkan demokrasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat tipe-tipe demokrasi. Pada dasar demokrasi itu secara sederhana dibagi atas dua konsepsi umum. Yang pertama adalah demokrasi langsung, kemudian ada juga demokrasi representatif yang di dalamnya terdapat demokrasi parlemen dan juga demokrasi presidensial. Kemudian ada juga satu demokrasi yang ini secara realitas banyak negara mengimplementasikan demokrasi campuran. Jadi ya agak nano-nano lah ibaratnya secara sederhana konsepsi demokrasinya. Di mana secara definitif demokrasi langsung ini adalah bentuk pemerintahan di mana hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh badan warga negara. Nah, dalam demokrasi ini warga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah serta melaksanakan dalam semangat kebersamaan. Jadi seperti gambar sebelah kiri yang saudara sekalian bisa lihat itu, di dalam pengambilan keputusan atau di dalam pembuatan kebijakan, seluruh warga negara berpartisipasi aktif di dalam proses pembuatan peraturan atau pembuatan kebijakan. Semua punya suara, semua harus terlibat langsung di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Tapi sebenarnya konsep ini menjadi satu konsep yang hari ini sulit diimplementasikan karena perkembangan demografi atau pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, membuat konsep demokrasi langsung ini sangat sulit untuk diterapkan, di mana hari ini pemerintah-pemerintah di berbagai macam negara lebih sering menggunakan konsep-konsep demokrasi perwakilan. Nah, tetapi meskipun sangat sulit dilakukan, tetapi dalam realitas politik umum hari ini, demokrasi langsung ini masih sering dijalankan atau muncul kembali di dalam beberapa bentuk-bentuk pengambilan kebijakan. Nah, yang paling populer tentu adalah referendum. Mungkin untuk saudara-saudara sekalian yang masih
semester 1 ini mungkin masih belum lahir ya ketika referendum Timor Leste itu keluar dari Indonesia. Nah, proses referendum itu merupakan referendum itu sama seperti dengan pemilu, partisipasi langsung, tetapi tujuan dari referendum itu adalah keputusan politik yang sangat fundamental, yaitu menentukan nasib mereka sendiri. Apakah mereka, orang Timur Timur itu masih tetap bergabung dengan Indonesia, ataukah mereka mendirikan negara sendiri. Nah, dalam titik inilah referendum menjadi sarana demokrasi langsung, penentuan nasib. Ya, saya lanjut kembali. Referendum ini menjadi momentum penting bagi sebuah masyarakat, dalam konteks ini adalah Timor Leste, di dalam menentukan di mana mereka ingin tinggal di dalam sebuah negara. Apakah mereka masih ikut bersama Indonesia ataupun keluar dan mendirikan negara sendiri. Dan hasil akhirnya seperti yang kita bisa lihat bersama bahwa di Timor Leste dari hasil referendum mereka menentukan nasibnya sendiri dengan membuat sebuah negara baru yaitu Timor Timur. Oke, referendum ini sendiri juga dilakukan oleh Inggris ketika dia ingin keluar dari Uni Eropa. Jadi mekanisme yang dipakai untuk agar Inggris bisa keluar dari keanggotaan Uni Eropa adalah mereka menanyakan kemauan dari rakyatnya seperti apa. Nah, caranya bagaimana? Ya, mereka melakukan pemilu langsung atau referendum ini untuk membuat keputusan akhir nantinya suara dari masyarakat itu condong yang kemana. Jadi referendum ini memberikan sarana kepada masyarakat untuk bersuara kira-kira dalam konteks Inggris ini, apakah selama ini masyarakat Inggris ini untung atau rugi ketika mereka ikut serta di dalam negara-negara Uni Eropa. Nah, salah satu mekanisme yang dibuat tentu adalah referendum. Oke, selanjutnya salah satu konsep yang demokrasi yang populer dan diterapkan di banyak negara adalah sebentar. Adalah demokrasi perwakilan. Oke. Demokrasi perwakilan ini memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara ketika menyuarakan kepentingan politiknya. Tetapi kepentingan politiknya itu diwakili oleh pemerintah atau legislatif atau majelis yang di parlemen. Jadi dalam konteks pengambilan keputusan itu bukan lagi masyarakat berkumpul kemudian bersama-sama merumuskan kebijakan, tetapi mereka di dalam pemilu telah memilih wakil-wakilnya di dalam berbagai macam posisi yang nantinya itu menyalurkan kepentingan mereka di dalam berbagai macam arena. Nah, secara substansial ya, kita ngomong secara ideal, demokrasi ini memunculkan sebuah tipologi rakyat sebagai pemilik kuasa dan juga pemerintah atau legislatif sebagai pelaksana kuasa. Jadi dalam konteks ini rakyat memberikan otoritas atau rakyat memberikan hak kekuasaannya kepada para wakilnya untuk melaksanakan kekuasaannya. Jadi kita boleh saja sewaktu-waktu mencabut pelaksana kuasanya. Kapan? Ya ketika pemilu selanjutnya berlangsung. Secara konstitusi diatur bahwa kita bisa berhak memilih atau tidak memilih wakil kita dalam periode tertentu ketika dia dianggap tidak bisa mewakili kepentingan yang selama ini kita amanahkan. Seperti itu. Nah, sistem demokrasi perwakilan sendiri diimplementasikan dalam dua karakteristik, yaitu demokrasi parlementer dan juga demokrasi presidensial.
Nah, sebelum saya memberikan masukan demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial, nah salah satu bentuk dari proses demokrasi perwakilan yang selama ini kita familiar, yaitu adalah pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif yang kita laksanakan secara langsung sejak tahun 2004, ya kan, pemilihan presiden, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih para wakil atau pemimpin mereka di berbagai macam jabatan publik. Nah, di dalam sistem demokrasi perwakilan itu terdapat dua bentuk karakteristik demokrasi, yaitu demokrasi parlementer dan juga presidensial. Nah, dalam demokrasi parlementer ini kekuasaan pengambilan keputusan dijalankan oleh wakil rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum, sehingga parlemenlah merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Lembaga eksekutif atau pemerintahan biasanya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen. Pada negara yang presiden memiliki keterbatasan kekuasaan. Nah, jadi dalam konteks ini secara langsung rakyat itu memilih para wakil-wakilnya di dalam parlemen. Untuk nantinya parlemen ini membuat peraturan, ya. Jadi parlemen ini mempunyai otoritas yang besar, atau legislatif ini punya otoritas yang besar di dalam mengontrol pemerintah, di dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan, dan juga membuat peraturan yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah. Parlemen ini mempunyai otoritas yang besar di dalam kehidupan sistem politik ketika melakukan atau melaksanakan sistem demokrasi parlementer. Jadi kekuasaan terbesarnya ada di parlemen, sedangkan Perdana Menteri atau presiden yang mewakili pihak eksekutif memiliki kekuasaan yang terbatas, di mana mereka sewaktu-waktu seringkali di dalam sistem parlementer itu dapat diturunkan oleh parlemen ketika mereka dianggap tidak memenuhi kepentingan masyarakat secara ideal seperti itu. Kemudian ada yang namanya demokrasi presidensial. Nah, di dalam demokrasi presidensial ini, presiden menjadi kepala pemerintahan dan memiliki kedudukan yang kuat di dalam pembuatan kebijakan dan kekuatan politik. Karena presiden sejajar atau bahkan lebih kuat dalam hal kekuasaan dibanding dengan parlemen. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan dalam pembentukan pemerintah dan penyusunan undang-undang. Nah, jadi dalam konteks ini pihak yang diberikan otoritas yang besar oleh masyarakat itu bukan parlemen, tetapi presiden. Presiden dalam konteks ini mempunyai dua fungsi ganda sekaligus, di mana dia pembuatan kebijakan, dia salah satu implementator, gitu kan? Karena lembaganya lembaga eksekutif, dan juga memiliki kekuasaan politik yang kuat. Seringkali di dalam sistem demokrasi presidensial ini, presiden sangat sulit untuk dijatuhkan atau dimakzulkan. Karena syarat untuk dimakzulkan ini barangnya sangat sulit untuk istilahnya dilakukan. Parlemen tidak memiliki power yang besar untuk menurunkan presiden di dalam sistem demokrasi presidensial. Banyak syarat yang harus dipenuhi, banyak syarat yang harus ada ketika presiden ini dimajukan. Misal ketika memang presiden terjerat kasus hukum yang itu sangat fatal, itu baru bisa dimakzulkan, itu pun dengan mekanisme atau prosedur yang sangat kompleks, yang sangat sulit. Itu yang membedakan antara presidensial dan parlementer. Sedangkan di dalam sistem parlementer tadi, ya sewaktu-waktu kepala negara itu presiden bisa diturunkan oleh parlemen ketika mereka dianggap tidak representatif atau tidak menyuarakan kepentingan rakyat. Nah, itu yang menjadi titik pembedaan. Kemudian ini yang menjadi unik,
ketika kita melihat demokrasi yang campuran, di mana mereka di satu sisi menerapkan demokrasi yang presidensial, tetapi juga dalam beberapa hal juga mengadopsi sistem-sistem parlementarisme. Yang pertama adalah tipe-tipe presidensial murni ya. Tipe presidensial murni ini diimplementasikan oleh negara Amerika Serikat, di mana pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung, kemudian eksekutif itu dikuasai sepenuhnya oleh presiden, seperti yang barusan saya jelaskan di dalam konsep demokrasi presidensialisme, di mana kekuasaan presiden sangat besar, di mana mereka punya kekuatan politik dan juga punya otoritas untuk pembuatan kebijakan. Dan yang kedua adalah presidensial parlementer. Nah, ini yang unik. Di satu sisi pemilihan presiden itu secara langsung, ya sangat presidensialisme. Tapi terdapat sebuah dualisme di dalam kekuasaan eksekutif, di mana di situ terdapat perdana menteri yang tergantung pada presiden. Padahal ya presidensialisme kalau mau diterapkan ya harusnya kepala pemerintahan atau kepala negaranya ya presiden. Tapi di sini kepala pemerintahannya malah ada perdana menteri yang fungsinya itu di bawahnya presiden. Jadi ini ada sisi-sisi sedikit parlementarisme ya. Ini ada perdana menteri presidensial, di mana pilihan presiden dilaksanakan secara langsung seperti yang ada di Polandia, di mana di situ perdana menteri itu memiliki otoritas yang besar, otoritas yang terpisah dibandingkan dengan presiden. Kalau presidensial misalnya ya seharusnya yang punya otoritas yang besar adalah presiden, tapi dalam konteks ini perdana menteri itu punya kuasa. Jadi ada dua matahari, ibaratnya ada dua sinar yang menyinari kekuasaan itu, yang memiliki kekuasaan. Makanya disebut perdana menteri presidensial. Perdana menteri dalam konteks presidensialisme di Polandia itu dilakukan oleh dua unsur, itu presiden juga perdana menteri. Kemudian yang keempat adalah parlementer dengan pemilihan presiden secara langsung. Dalam bentuk ini negara Austria melakukan pemilihan presiden secara langsung, di mana eksekutif, tetapi eksekutif cenderung dikuasai oleh perdana menteri dan kekuasaan presiden terbatas. Oke, dalam konteks ini presidennya dipilih langsung oleh rakyat, tetapi yang berkuasa itu ya perdana menteri, bukan malah yang dipilih oleh rakyat tadi. Dan kekuasaan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat malah cenderung terbatas. Dan ada juga parlementarisme murni, di mana di situ tidak ada pemilihan langsung untuk penentuan presiden, di mana eksekutif dikuasai oleh perdana menteri, atau kalau Jerman itu kanselir. Konsep ini diimplementasikan oleh Jerman dan juga Inggris. Kemudian kita membahas satu isu yang isu dasar yang ini penting bagi demokrasi, yaitu partisipasi politik, di mana partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan seorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dalam jalan memilih pimpinan negara hingga upaya mempengaruhi kebijakan publik. Ini definisi partisipasi oleh Miriam Budiarjo. Jadi ketika masyarakat itu memilih pemimpin negara melalui pemilu ataupun mempengaruhi kebijakan publik, maka itu bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Kemudian Bulgherini mengartikulasikan partisipasi politik sebagai segala aktivitas yang berkaitan dalam kehidupan politik yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik secara langsung, tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Jadi
ketika ada individu atau kelompok atau satu komunitas tertentu atau satu golongan tertentu berupaya untuk mempengaruhi kebijakan atau mempengaruhi pengambilan keputusan dengan berbagai macam cara, itu bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Tentu ada model partisipasi politik yang konvensional, ada yang unkonvensional. Kalau yang konvensional ya yang umum kita lihat ya bentuk partisipasi politik dalam pemilihan umum atau pemilu dan kampanye. Dan yang bersifat unkonvensional bisa kita lihat dalam bentuk gerakan-gerakan sosial seperti gerakan pro lingkungan atau yang biasa dilakukan oleh Greenpeace untuk mengadvokasi berbagai macam persoalan lingkungan di entah laut, entah hutan, entah pencemaran dan sebagainya. Kemudian ada juga gerakan perempuan atau feminis, kemudian gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu jenis-jenis partisipasi politik yang bersifat konvensional. Nah, kemudian Huntington dan juga Nelson mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama adalah pemilihan umum, di mana partisipasi pemilihan umum seperti yang kita sudah tahu, ketika usia 18 kita memberikan suara dalam pemilihan umum menjadi tim sukses hingga menjadi tim sukses dalam salah satu calon dalam pemilu. Jadi ketika kita coblos, kita ya bisa dikatakan kita berpartisipasi politik. Ketika kita berperan aktif serta di dalam tim sukses salah satu calon, maka kita juga bisa dianggap berpartisipasi secara politik. Kemudian yang kedua adalah lobby. Lobby itu ya upaya individu atau kelompok dalam membangun komunikasi dengan pejabat publik sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Jadi misal kita ini kelompok kepentingan, ya, ada kelompok kepentingan. Ketika pemerintah membuat kebijakan dan kelompok kepentingan itu berupaya untuk mempengaruhi bentuk kebijakan dengan jalan mengajak ketemu pejabat yang membuat kebijakan untuk kemudian kepentingan dari kelompok ini disalurkan melalui bincang-bincang dengan pejabat ini, maka itu bisa dikategorikan sebagai lobby. Dan itu bagian dari partisipasi politik. Dan ketika kita aktif berorganisasi, yaitu ketika keterlibatan individu dalam organisasi untuk mempengaruhi kebijakan, ya itu bisa dikatakan partisipasi politik. Entah organisasi NGO, entah sayap-sayap parpol, entah kelompok lingkungan, gerakan sosial, feminis, dan sebagainya, yang itu berupaya mempengaruhi kebijakan, dan kita terlibat di dalam organisasi itu, maka kita bisa dikategorikan sebagai partisipasi politik. Kemudian yang terakhir dalam bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson ini adalah kekerasan, violence. Ini sebenarnya yang dalam konteks demokrasi agak sedikit diharamkan atau harus dihindari, karena proses-proses partisipasi politik dalam bentuk violence atau kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan, malah memunculkan satu persoalan baru yang seringkali yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan yang menjadi korban adalah hak minoritas. Seringkali seperti itu. Oke, menjadi satu submateri yang terakhir, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, dalam konteks ini, demokrasi itu kan secara substansial dimaknai sebagai kendali rakyat, ya, sebuah sistem politik di mana rakyat memiliki kendali penuh, di mana untuk mengendalikan itu rakyat memiliki kesetaraan politik yang luas. Tapi makna demokrasi ini dapat tereliminir ketika terdapat sebuah diskriminatif terhadap rakyat, entah minoritas, entah mayoritas. Ketika di situ ada diskriminatif, maka hak-hak dasar mereka atau hak asasi mereka akan tereliminir, dan konsep demokrasi konsep demokrasi tidak akan bisa berjalan.
di mana prinsip dasar dari demokrasi itu adalah juga menjunjung tinggi hak asasi, yaitu sikap-sikap non-diskriminatif, yaitu bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama. Dalam International Bill of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap manusia tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, dan keyakinan politik, asal-usul kelahiran, dan status lainnya. Di mana proses seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini, demokrasi secara sistem dapat berjalan ketika hak asasi manusia secara dasar itu terpenuhi, ketika masyarakat memiliki persamaan hak dalam mempengaruhi urusan publik, ketika mereka juga memiliki hak sipil, politik, dan kebebasan. Kemudian ketika institusi lembaga publik bersifat representatif atau mewakili dan juga bertanggung jawab, akuntabilitas terhadap kepentingan-kepentingan dari masyarakat ini. Jadi pola ini yang harus berjalan agar demokrasi dapat berjalan dan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi harus dijunjung tinggi. Jika hak asasi manusia ini dieliminir, maka substansi atau fondasi dari demokrasi ini tidak bisa berjalan. Entah dalam aspek kendali rakyat atau dalam aspek kesetaraan politik akan tereliminir ketika hak asasi manusia itu tidak bisa dijunjung tinggi, atau malah dalam konteks tertentu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misal dalam konteks Indonesia, dalam periode yang sebenarnya tidak terlalu lama, ada berbagai macam bentuk diskriminasi, berbagai macam bentuk represi yang dalam konteks atau kadar tertentu menurunkan kadar kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu yang kita pernah dengar di berbagai macam media, atau sekarang saya tunjukkan datanya di sini, yaitu pelanggaran kebebasan berekspresi, di mana ada 101 kasus, ya kan, dalam periode ini, berbagai macam pembubaran, penyuaraan ekspresi, entah acara, entah demonstrasi, entah ya, pertunjukan seni dan lain sebagainya, ada pembubaran sekitar 101 kasus. Ada kriminalisasi 5 kasus, ada pelanggaran 41 kasus, ada bentrokan aparat, entah ormas lain, itu ada 41 kasus, ada penangkapan oleh aparat, ada intimidasi, entah baik dari aparat ataupun dari pihak lain, ada penganiayaan yang cukup banyak, 46 kasus, ada penembakan, bahkan ini yang mengerikan, ada penyiksaan, pengerusakan, dan tindakan tidak manusia. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketika hak asasi manusia itu tereliminir, maka nilai-nilai bahwa masyarakat bisa bebas, masyarakat bisa setara, masyarakat bisa berekspresi secara luas itu akan tereliminir. Itu menjadi satu bom waktu bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia. Nah, begitupun dalam konteks yang cukup sensitif di dalam kehidupan beragama di dalam sebuah negara, di mana terdapat berbagai macam pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Dalam konteks Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa itu menjadi satu value dasar yang itu harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Tetapi realitasnya, ya bisa bahasa simpelnya, masyarakat kita masih cukup intoleran atau tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan keyakinan atau keagamaan yang sebenarnya secara konstitusi itu dilindungi oleh undang-undang maupun dicantumkan di dalam Pancasila, di mana diksi jelas bahwa kita itu bukan satu ketuhanan yang tunggal di dalam satu keyakinan tertentu, tetapi ketuhanan Maha Esa yang itu dianut oleh banyak keyakinan atau banyak agama. Mana kita bisa melihat kasus-kasusnya cukup banyak, dari mulai intimidasi, teror,
larangannya yang cukup banyak, larangan acara kegiatan. Kita sholat di dalam ini kita sholat atau kita beribadah di dalam sebuah rumah ibadah secara beramai-ramai itu dilarang. Ada diskriminasi, pembubaran, penolakan, persekusi, tindakan semena-mena dari kelompok tertentu, ada penyegelan juga, ada penangkapan wewenang, penyesatan, tuduhan-tuduhan bahwa kelompok lain itu dianggap sesat, ada juga perusakan, pengusiran, bahkan penuduhan. Ini menjadi satu fenomena yang ya kita harus sebagai orang yang belajar ilmu sosial dan politik, kita harus belajar lebih plural, lebih toleran, dan kita lebih bijak dalam menyikapi berbagai macam persoalan, karena tujuan kita tentu ingin menjadi insan atau orang-orang yang membawa nilai-nilai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi saya pada kesempatan kali ini terkait dengan demokrasi. Mungkin jika nanti ada beberapa materi yang tidak paham, bisa kita diskusikan atau bisa tanyakan, atau kalau memang butuh beberapa literatur bisa meminta saya melalui forum Telegram, ataupun nanti bisa saya share melalui e-learning. Silahkan komunikasi dengan saya melalui forum Telegram itu. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.